Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Rahmayanti. Di sini saya dari Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat dengan NIM 411-810 yang akan mempresentasikan tentang rancangan perencanaan surveillance kesehatan masyarakat mengenai HIV/AIDS. Langsung saja ke materinya. Langsung saja ke yang pertama, yaitu masalah kesehatan HIV atau AIDS. Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS adalah kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh secara bertahap yang disebabkan oleh infeksi human immunodeficiency virus atau HIV. Nah, penyakit ini merupakan penyakit berbahaya dan harus diwaspadai karena di mana penyebarannya sangat cepat. Nah, HIV/AIDS ini merupakan salah satu penyakit infeksi tingkat atas yang dapat menyebabkan kematian. Ada laporan epidemi HIV Global United Nations Program on HIV and AIDS pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa hingga akhir tahun 2015 terdapat 36,7 juta penduduk di dunia mengidap penyakit HIV. Nah, 5,7 atau sekitar 2,1 juta dari jumlah tersebut merupakan kasus baru selama tahun 2015. Nah, data per Juni pada tahun 2019, jumlah penderita HIV atau AIDS di Indonesia sebanyak 349.883 wanita muda yang sangat beresiko dengan 59% infeksi baru di kalangan anak muda yaitu berusia 15-24 tahun yang terjadi di antara kelompok ini. Nah, yang kedua yaitu tujuan umum dari surveillance HIV/AIDS ini yaitu untuk memperoleh gambaran epidemiologi tentang infeksi HIV atau AIDS di Indonesia untuk keperluan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program. Tujuan khusus surveillance HIV atau AIDS ini ada 7. Yang pertama, untuk mengetahui prevalensi infeksi HIV atau AIDS pada kelompok subpopulasi tertentu yaitu pada kelompok perilaku resiko tinggi dan perilaku resiko rendah pada lokasi tertentu. Yang kedua, untuk memantau kecenderungan infeksi HIV/AIDS berdasarkan waktu, tempat, dan orang. Yang ketiga, penyebaran infeksi HIV/AIDS pada kelompok-kelompok subpopulasi tertentu berdasarkan waktu yang perlu dipantau dengan seksama. Yang keempat, memantau dampak program. Yang kelima, menyediakan data untuk proyeksi kasus HIV/AIDS di Indonesia. Yang keenam, menggunakan data prevalence untuk keperluan advokasi. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu menyediakan informasi untuk perencanaan pelayanan kesehatan. Yaitu ada definisi kasus dari HIV/AIDS. Yang pertama, suspek. Nah, suspek ini adalah seseorang yang mempunyai keluhan atau gejala klinis yang mendukung penyakit HIV/AIDS ini. Yang kedua yaitu probable, yaitu orang yang masih dalam kategori suspek dan memiliki gejala HIV/AIDS seperti demam hingga menyihir, muncul ruam di kulit, muntah, nyeri pada sendi atau otot, pembekakan kelenjar getah bening, sakit kepala, sakit perut, sakit tenggorokan, dan sariawan. Nah, yang ketiga yaitu confirmed, yaitu seseorang yang hasil pemeriksaan spesimennya menunjukkan hasil positif. Adapun sumber data untuk HIV/AIDS ini yaitu dari pusdatin.kemenkes.go.id dan yang kedua yaitu Media Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu mekanisme pengumpulan data. Nah, data kasus HIV/AIDS ini dapat diperoleh melalui laporan hasil pemeriksaan HIV oleh laboratorium yang meliputi kode spesimen yaitu kabupaten atau kota, subpopulasi sasaran, golongan umur, jenis kelamin, bulan, dan tahun pemeriksaannya. Nah, laporan balai laboratorium kesehatan ini akan dikirimkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dengan tebusan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Ditjen PPM dan PLD 2 PMML Minat Subdit AIDS dan PMS di Jakarta. Nah, laporan hasil pemeriksaan HIV dan sifilis ini akan dikirim dengan formulir HIV-2. Nah, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota mengirimkan laporan tersebut dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan ke Ditjen PPM dan PM Minat Subdit AIDS and IMS langsung setelah menerima hasil laboratorium. Nah, Dinas Kesehatan Provinsi akan memakai laporan surveillance sentinel HIV tersebut sebagai data dasar untuk dimasukkan ke dalam program komputer
SSHIV yang menjadi pusat pengolahan data surveillance Sentinel HIV di provinsi. Nah, data ini yang dikumpulkan pada umumnya bukan merupakan populasi sasaran surveillance Sentinel HIV, misalnya data data darah donor dari UTD atau UTDV, dan data dari tenaga kerja Indonesia atau TKI yang berangkat ke luar negeri. Nah, adapun instrumen pengumpulan datanya, yang pertama adalah tahap wawancara atau interview kepada pihak terkait yang antara lain yaitu perwakilan dari Spaya Youth Center FKBI, dan yang kedua pihak pengurus dan teman mengenai HIV/AIDS, yang ketiga responden ODH atau di ODH. Nah, yang kedua yaitu dokumentasi untuk seluruh kegiatan yang ada pada acara tersebut. Nah, yang ketiga observasi yang dilakukan secara tidak langsung melalui berita media massa yang berisikan tentang kasus dan data HIV/AIDS. Yang keempat, pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam menggunakan perubahan wawancara. Setiap responden menyatakan kesediaannya untuk menjadi responden dalam penelitian dengan mengisi surat persetujuan menjadi responden. Nah, yang selanjutnya ada pun metode dan alur uji lapangan. Nah, metodenya yang pertama mendeteksi masalah-masalah dalam sistem pengumpulan data, yang kedua mengidentifikasi masalah-masalah secara akurat, yang ketiga memperbaiki masalah-masalah melalui sistem pengumpulan data sebelum implementasi, yang keempat unsur uji lapangan yaitu jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, dan prosedur penanganan data. Nah, selanjutnya itu alur uji lapangan. Nah, hasil dari uji lapangan ini dapat memperlihatkan bagaimana suatu informasi yang didapatkan dan mendeteksi kesulitan provider untuk prosedur pengumpulan data atau mengisi pertanyaan-pertanyaan yang khusus. Nah, dengan demikian, pada surveillance HIV/AIDS ini dapat digunakan SIHA atau Sistem Informasi HIV/AIDS yang merupakan perangkat lunak yang dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk pengolahan data menjadi informasi dari berbagai kegiatan penanggulangan HIV/AIDS. Selanjutnya yaitu komplikasi data. Nah, semua data yang dikumpulkan dari lapangan yang tadi dari masing-masing subpopulasi Sentinel akan diolah dengan menggunakan SSHIP oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan Provinsi. Nah, selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi akan melakukan kompilasi hasil pengumpulan data dari lapangan dan dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi di tingkat provinsi. Nah, hasil olahan ini akan dikirimkan ke Ditjen PPM dan PLDIT P2ML, Cekis Subdit AIDS, dan IMS untuk dilakukan analisis di tingkat nasional. Yang selanjutnya yaitu analisis data. Nah, di kabupaten atau kota dan provinsi pengelola program PMS dan HIV/AIDS melakukan analisis sederhana supaya bisa menunjukkan tren atau kecenderungan prevalence HIV pada setiap subpopulasi Sentinel menurut waktu dan tempat dengan menggunakan grafik-grafik sederhana. Yaitu di tingkat pusat, data yang terkumpul dari semua daerah akan disimpan di Subdit AIDS dan PMS Ditjen PPM dan PLDPKes RI. Data tersebut akan dianalisis untuk melihat tren atau kecenderungan prevalence infeksi HIV berdasarkan orang, waktu, dan tempat dalam bentuk grafik dan ditambahkan penjelasan. Nah, yang selanjutnya yaitu interpretasi data. Nah, data surveillance Sentinel HIV harus diinterpretasikan untuk menilai seberapa cepat peningkatan atau penurunan prevalence HIV pada berbagai subpopulasi sasaran di daerah masing-masing populasi Sentinel. Selanjutnya yaitu ada umpan balik data. Nah, Direktorat P2ML Cekis Subdit AIDS dan PMS akan memantau pelaporan pelaksanaan kegiatan surveillance HIV di seluruh wilayah yang melaksanakan kegiatan surveillance Sentinel HIV. Nah, selanjutnya mereka akan membuat laporan singkat hasil surveillance Sentinel. Nah, laporan singkat tersebut akan dikirimkan kepada semua pihak yang terkait baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota yang terkait. Nah, Dinas Kesehatan Provinsi juga perlu membuat laporan singkat yang berasal dari kabupaten atau kota setempat dan mengirimkannya kepada semua pihak yang terkait di provinsi tersebut.
Nah, laporan umpan balik tersebut memuat interpretasi, analisis, dan data Sentinel Surveillance HIP, yaitu yang pertama, ringkasan hasil prevalence HIP menurut populasi Sentinel dan waktu, tren atau kecenderungan peningkatan atau penurunan prevalen infeksi HIP pada masing-masing populasi Sentinel yang dipilih pada masing-masing wilayah. Yang kedua, bila tersedia hasil surveillance perilaku dilaporkan bersamaan hasil sero surveillance Sentinel HIP. Selanjutnya yaitu diseminasi informasi. Nah, diseminasi ini adalah penyebarluasan hasil kegiatan surveillance pada pihak yang berkepentingan atau stakeholder pengelola program untuk dilakukan action dengan cepat dan tepat. Nah, diseminasi akselerasi HIV/AIDS ini merupakan suatu upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS adalah untuk mempercepat pencapaian indikator program HIV/AIDS, yang dimana diseminasi ini akan dilakukan berjalan optimal apabila dikolaborasi dengan program INS, tuberkulosis, dan hepatitis. Nah, diseminasi informasi ini dapat disampaikan kepada pengelola program penanggulangan HIV/AIDS untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan. Yang kedua, pemberi atau sumber data. Hal tersebut dikatakan umpan balik yang akan diberikan kepada Dinkes kabupaten atau kota dan Dinkes provinsi. Nah, hasil analisis itu dibuat dalam bentuk laporan. Nah, laporan tersebut akan dikirimkan ke jejaring struktural yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu ada monitoring. Nah, monitoring ini adalah pengawasan rutin setiap informasi penting dari kegiatan surveillance Sentinel yang sedang dilaksanakan dan hasil-hasil program yang harus dicapai. Pada pelaksanaan surveillance Sentinel, monitoring ini dilakukan pada prosesnya melalui sistem pencatatan dan pelaporan. Nah, kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Nah, Dinas Kesehatan Provinsi, BLK, dan Subdit AIDS and PMS sesuai dengan protokol kesehatannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Nah, pada evaluasi input pemegang program HIV dari semua tingkat administratif perlu mengevaluasi berbagai kebutuhan. Nah, petugas tersebut perlu melaksanakan kerangka sampel yang benar dan pelaksanaan pemetaan lokasi Sentinel. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah jumlah petugas kesehatan yang bermutu, materi, dan peralatan serta biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan lapangan. Selain itu, perlu diantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan di lapangan. Nah, yang kedua yaitu evaluasi proses pelaksanaan perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program. Pada tahap ini, evaluasi dilakukan terhadap siapa yang melakukan, apa dan bagaimana caranya. Evaluasi ini dilakukan untuk semua petugas yang dilibatkan seperti petugas pencatatan dan pelaporan, petugas laboratorium misalnya, apakah petugas pengambil spesimen darah telah menggunakan prosedur yang benar dan telah melakukan pengkodean pada setiap penojek berisi spesimen darah. Nah, yang ketiga, evaluasi output yaitu mencerminkan evaluasi terhadap penggunaan data, kualitas data, dan cakupan surveillance Sentinel. Nah, evaluasi terhadap penggunaan hasil surveillance dilakukan oleh setiap tingkat administrasi. Nah, evaluasi ini dilakukan dengan menginterpretasikan tren atau kecenderungan prevalen HIV pada subpopulasi yang digunakan. Sedangkan evaluasi terhadap kualitas surveillance Sentinel ini dilakukan untuk mengetahui seberapa valid data yang dihasilkan kegiatan Sentinel tersebut. Evaluasi tahap ini lebih dititik beratkan pada proses pelaksanaan kegiatan. Nah, evaluasi tersebut cakupan surveillance meliputi hal-hal yang menghambat pelaksanaan Sentinel seperti jarak antara petugas kesehatan dan Sentinel site, jadwal pelaksanaan, biaya pelaksanaan, sosial budaya setempat. Baik, segitu saja pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, terutama dari perkataan dan materi yang disampaikan. Terima kasih kepada Ibu Santi yang telah memberikan tugas ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.